Perkenalkan, nama saya Maria Yuliana Ngotluma, NPM 10. Saya dari kelas A, jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai tugas UTS mata kuliah evaluasi pendidikan. Baik, yang pertama di sini yaitu definisi evaluasi. Evaluasi dapat diartikan sebagai suatu proses sistematis dalam memeriksa, menentukan, serta membuat suatu keputusan dalam rangka menyediakan informasi terhadap program yang sudah dilakukan dan sejauh mana sebuah proses telah tercapai. Pengertian evaluasi secara umum adalah suatu proses untuk menyediakan informasi mengenai sejauh mana pencapaian dari suatu kegiatan atau objek. Bagaimana perbedaan pencapaian tersebut dengan suatu standar tertentu guna mengetahui apakah terdapat selisih di antara keduanya. Kemudian yang berikutnya yaitu evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pendidikan dan evaluasi pembelajaran mempunyai dua definisi yang berbeda. Yang pertama yaitu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan mengumpulkan fakta atau bukti-bukti secara sistematis untuk menetapkan apakah telah terjadi perubahan pada diri seorang siswa dan sampai sejauh mana perubahan yang terjadi. Melalui kegiatan evaluasi ini, guru akan mengetahui apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan dapat memberikan perubahan kompetensi pada siswa. Jadi di sini tuh kegiatan yang dilakukan seorang guru atau pendidik atau pengajar agar mengetahui secara sistematis apakah siswa yang diajar atau diberikan dipaparkan materi itu dapat mengetahui atau memahami semua materi yang diberikan atau potensinya dapat berubah atau tidak. Kemudian yang kedua sendiri yaitu pengertian evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Kemudian yang berikut di sini contoh evaluasi pendidikan di lingkungan sekolah. Di sini saya mengambil contoh yaitu seperti dalam lingkup sekolah, guru atau pengajar melakukan rekap nilai siswa yang didapat baik dari latihan, tugas rumah, ujian lisan tertulis hingga ujian akhir. Karena dengan dilakukan rekapan nilai tersebut, guru dapat mengetahui perkembangan potensi belajar siswa masing-masing. Contohnya kan di sekolah setiap guru mengetahui potensi muridnya masing-masing atau potensi anak didiknya. Jadi di sini tadi kan dikatakan evaluasi pendidikan itu adalah proses secara sistematis. Jadi di sini saya mengambil contoh para guru atau pendidik pengajar membuat rekapan nilai, yaitu dari tugas rumah, tugas UTS, tugas harian, latihan, itu direkap secara rinci. Jadi dari rekapan tersebut dapat diketahui bahwa ternyata siswa ini sudah mengalami perubahan potensi dari segi ininya, dari mata pelajaran ininya sudah dapat ada perubahan tertentu. Itu contoh yang dapat saya ambil mengenai pendidikan di lingkup sekolah. Kemudian yang terakhir yaitu contoh evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh seorang pendidik. Di sini contoh evaluasi pendidikan di lingkungan sekolah. Menurut saya, misalnya dalam sebuah kelas itu guru memberikan materi kepada siswa dan memberikan penjelasan yang detail agar siswanya mengerti dan memahami dengan baik. Kemudian setelah memberikan atau memaparkan materi tersebut, guru memberikan kuis atau latihan kepada setiap siswa terkait dengan materi yang dipaparkan tadi. Setelah itu, guru kan dapat mengetahui seberapa jauh siswa memahami semua materi yang telah dipaparkan. Karena dengan diberikannya latihan atau kuis tersebut, guru atau pendidik sendiri dapat mengetahui seberapa jauh perkembangan pada setiap siswa dalam menangkap atau memahami materi yang telah disampaikan. Jadi latihan atau kuis ini sendiri kan lebih kepada membuat siswa mengingat kembali apa yang telah disampaikan. Jadi ini juga merupakan salah satu contoh evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik atau guru tersebut. Jadi dengan diberikannya kuis atau diberikannya latihan setelah dipaparkan materi, itu menurut saya dapat membuat siswa atau siswi mengingat kembali materi yang sebelumnya telah disampaikan, sehingga memudahkan guru juga dalam menentukan
atau melihat sejauh mana potensi siswa itu belajar atau mengerti, memahami materi dengan baik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.